Hal yang belum dijelaskan oleh pemerintah pembuka adalah mereka menjelaskan buruknya karir spesialis, tapi mereka belum menjelaskan karakterisasi atau bentuk dari glorifikasi yang terjadi saat ini. Oposisi pembuka tidak juga belum menjelaskan definisi glorifikasi sendiri, di mana menurut kami definisi glorifikasi yang diberikan oleh tim oposisi pembuka tidak realistis karena mereka hanya mendukung adanya karir spesialis dan mendukung orang-orang untuk mengambil karir spesialis. Dan menurut kami tim oposisi tidak menjelaskan mengapa pada akhirnya kami tidak menyesali glorifikasi. Beberapa klarifikasi penting sebelum saya menyampaikan argumen saya. Yang pertama, pemerintah pembuka kurang menjelaskan maksud dari karir spesialisasi ini sendiri, di mana menurut kami definisi dari karir spesialisasi juga mencakup pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan yang spesifik. Jadi pekerjaan spesialisasi juga mencakup pekerjaan yang diperoleh dari lulusan SMK, D3, D4, dan bahkan buruh pabrik dan sebagainya. Jadi dalam definisi yang menurut kami lebih adil ini dapat dikatakan bahwa lulusan-lulusan ini dan pekerjaan yang didapatkan dari lulusan-lulusan ini juga merupakan karir spesialis. Dan menurut kami, oleh sebab itu argumen tentang aksesibilitas dari tim pemerintah pertama sudah runtuh dari awal. Dan hal yang kedua adalah menurut kami generalis dan spesialis juga memiliki perannya masing-masing, di mana banyaknya posisi kerja untuk spesialis dan generalis tergantung dari perintah dari perusahaan dan permintaan dari perusahaan ini, bukan karena ada atau tidaknya glorifikasi dalam masyarakat. Sehingga kami tidak melihat relevansi argumen tim oposisi yang mengatakan bahwa karir spesialis akan hilang tanpa dorongan dari glorifikasi. Dan menurut kami juga, kalaupun ada hilangnya lapangan kerja sebagai akibat dari ini, menurut kami manusia juga dapat beradaptasi, dan menurut kami juga satu karir spesialis saling berhimpitan dengan karir lainnya, sehingga mudah untuk mengalihkan dan beradaptasi satu profesi dan belajar skill baru untuk mendapatkan dan mencapai profesi lain. Dan menurut kami bentuk dari glorifikasi belum dijelaskan oleh kedua belah pihak, pemerintah pembuka dan oposisi, sehingga kami akan menjelaskan bentuk dari glorifikasi pada saat ini. Yang pertama adalah jabatan spesialis pada saat ini terdengar lebih menjual dan lebih keren pada LinkedIn dan sosial media lainnya. Dan yang kedua adalah ada ekspektasi pada masyarakat, yaitu mengenai kerjaan dengan gaji yang tertinggi adalah pekerjaan oleh peran spesialis, walaupun pada kenyataannya tidak seperti itu. Dan hal ini juga mengubah kalkulasi individu saat ingin mencari kerja. Yang ketiga adalah bentuk glorifikasi yang ada saat ini adalah juga tentang mendorong individu untuk mencari passion dalam bentuk pekerjaan spesifik yang mereka inginkan pada saat itu juga. Dewan juri, kami tidak bisa mengharapkan anak SMA memilih pekerjaan yang mereka inginkan untuk 10 dan 20 tahun ke depan. Lalu masuk ke argumen saya, yang pertama adalah mengenai glorifikasi karir spesialis merupakan fundamental dari ilmu pengetahuan, dan yang kedua adalah glorifikasi dari karir spesialisasi membuat pengembangan diri dan pencarian kerja individu menjadi terhambat dan tidak fleksibel. Lalu masuk ke argumen pertama saya, yaitu glorifikasi karir spesialis merupakan fundamental ilmu pengetahuan. Ketahuilah bahwa glorifikasi dari karir spesialisasi ini mendorong pembelajaran dengan menggunakan jalan pintas, di mana pelajar didorong untuk langsung mempelajari saja apa yang akan dibutuhkan dan tidak usah mempelajari hal-hal yang lain yang mungkin tidak diperlukan tanpa mempelajari fundamentalnya dulu. Fundamental dari ilmu pengetahuan menurut kami bukan hanya berfungsi untuk dijadikan bekal untuk kerja, namun itu juga memiliki banyak fungsi, yaitu yang pertama adalah untuk pengembangan wawasan hidup, untuk membuka pandangan terhadap gaya hidup orang lain dan mengembangkan toleransi antar masyarakat. Yang kedua adalah untuk proses pendewasaan, untuk membawa perspektif baru. Yang ketiga adalah untuk mengembangkan empati dan sensitivitas terhadap masalah sosial, dan yang keempat adalah untuk membangun relasi. Menurut kami hal ini juga dibutuhkan untuk mendukung kehidupan individu dalam bermasyarakat. Lalu untuk masuk kepada argumen kedua saya, yaitu glorifikasi karir spesialisasi membuat perkembangan diri dan pencarian kerja individu menjadi tidak fleksibel. Menurut kami, konsep kebebasan memilih pekerjaan tanpa tekanan sudah disinggung pada pemerintah pembuka, namun belum dimekanisasi. Kami akan menjadi tim yang akan memekanisasinya. Tim oposisi pembuka juga tidak bisa lari dari burden mereka, yaitu untuk membuktikan mengapa glorifikasi karir spesialisasi tidak harus disesali. Menurut kami,
glorifikasi ini dapat termanifestasi dalam dunia perkuliahan, di mana siswa-siswa yang baru saja lulus didorong untuk secepatnya memilih jurusan yang spesifik kepada pekerjaan yang diinginkan saat dewasa. Padahal seorang individu dapat memilih jurusan misalkan teknik kimia karena pada saat itu ia ingin bekerja di bidang riset karena glorifikasi ia berpikir bahwa semua hal yang ia lakukan harus segera berhubungan dengan pekerjaan yang menjadi targetnya, dan oleh sebab itu ia tidak ingin mengekspor hal-hal lain. Dewan juri hal ini sungguh berbahaya bagi individu tersebut karena pada kenyataan minat dan ketertarikan seringkali berubah-ubah seiring individu mendapatkan pengetahuan yang baru. Dan ketika individu ini menyadari bahwa dunia riset tidak sesuai dengan passion-nya, ia akan cepat merasa terdemotivasi karena dalam bayangannya ia telah menghabiskan bertahun-tahun untuk sesuatu yang tidak akan ia gunakan pada saat ia besar. Hal ini dapat juga dilihat dari prevalensi orang-orang yang merasa salah jurusan lalu menelantarkan perkuliahannya. Hal ini terjadi karena glorifikasi menciptakan pandangan bahwa ilmu yang didapat hanya bisa digunakan dalam satu bidang tertentu. Padahal dalam kehidupan nyata, orang-orang yang merasa salah jurusan masih dapat mengeksplorasi ilmu-ilmu lain serta keterampilan lain di luar jurusan ia. Sebagai contoh, orang dengan jurusan sastra Rusia yang ternyata tidak memiliki passion untuk menjadi diplomat, ia masih bisa memanfaatkan ilmu yang ia peroleh dalam jurusannya tersebut seperti ilmu public speaking atau ilmu teamwork dan kerjasama dan lain-lain dalam pekerjaan lain, seperti bekerja dalam startup, dan ia mungkin juga dapat merealisasi bahwa bekerja dalam startup itu merupakan sesuatu yang ia lebih nikmati. Oleh sebab itu, hal yang kami tekankan adalah glorifikasi spesialisasi karir ini mendorong individu untuk hanya melakukan apa yang selama ini mereka ketahui dan mengerucutkan ilmu yang mereka punya, sehingga ini menghilangkan peluang seorang individu untuk berkembang meluas dan mengembangkan ilmu mereka seluasnya. Dan kami menekankan bahwa individu tidak harus memilih sekarang dan mereka dapat mengetahui passion mereka seiring berjalannya waktu. Dan kami juga percaya bahwa mengubah passion seiring bertambahnya ilmu itu tidak apa-apa, dan mengubah pilihan karir dari pekerja pabrik menjadi pemilik bisnis itu juga tidak apa-apa. Terima kasih. Selamat siang Dewan Juri, saya akan memulai pidato dalam 3, 2, 1. Dalam dunia yang mendorong glorifikasi karir spesialis, kita merasa bahwa akan ada keterbatasan dalam pilihan. Kita merasa bahwa akan ada keterbatasan dalam pertumbuhan dan keterbatasan dalam bagaimana orang dapat bebas memilih dirinya sendiri dan mencoba belajar hal-hal baru. Mengapa? Karena pilihannya adalah untuk mendapatkan passion dan bertahan dengan passion itu selama mungkin. Karena kalau Anda tidak memiliki 15 tahun komitmen dalam suatu dunia atau dalam suatu spesialisasi, maka Anda tidak cukup sukses. Sebelum lebih jauh, yang akan saya lakukan adalah saya akan menjelaskan komparasi antara tim CG dengan tim masing-masing dari tim pembuka, lalu saya akan menjelaskan bagaimana dunia yang akan dibentuk oleh tim kami, dan pada akhirnya saya akan membantu Anda untuk menilai bagaimana debat ini harus dinilai dan kenapa CG menang. Pertama, mari kita bahas OO. Saya akan menghancurkan mereka perlahan. Pertama, argumentasi mereka tentang sosmed. Kita merasa bahwa argumentasi ini dalam versi paling baik mereka sangat tidak relevan. Pertama, permasalahannya adalah mereka sangat tidak jelas menjelaskan sifat dari medsos itu. Memangnya medsos bagaimana? Ketika mereka menjelaskan bahwa akan ada misinformasi, mereka tidak ada karakteristik medsos sama sekali maupun interaksi yang ada di dalamnya. Ketika mereka menyebutkan spesialisasi yang akan membantu media sosial, pertanyaannya adalah bagaimana spesialisasi sebagai status seseorang dalam media sosial akan dilihat oleh masyarakat dan bagaimana itu akan mempengaruhi interaksi yang ada. Apa yang menyebabkan disinformasi atau misinformasi ada secara general dan bagaimana hal itu ada dalam media sosial. Kita merasa bahwa argumentasi sosmed jauh hubungannya dengan glorifikasi karir spesialis pun kita belum mendapatkan penjelasan sama sekali dari tim oposisi pembuka bagaimana glorifikasi itu menyelamatkan diskursus yang ada di sosial media. Kedua, kenapa argumentasi dari tim opening opposition adalah mereka hanya menyebutkan bagusnya pekerja spesialis, tapi ingat
Dewan Juri, mereka belum menyebutkan atau menjelaskan tujuan dari glorifikasi spesialis tersebut. Ingat, kita tidak hanya kita tidak hanya mendebatkan tentang apakah spesialisasi itu bagus atau buruk, tapi pada akhirnya mengapa glorifikasi tersebut akan menghambat atau mendukung realisasi dari dunia yang diinginkan. Permasalahannya adalah tim oposisi pembuka tidak menjelaskan dunia yang mereka inginkan seperti apa dengan glorifikasi yang ada. Problem apa yang ingin diselesaikan dengan glorifikasi karir spesialis. Pun apabila kita berusaha membahas tentang manfaat dari spesialis, kita merasa bahwa manfaat dari karir spesialis tidaklah eksklusif, karena dalam dunia kita juga akan ada spesialis juga. Seperti yang dikatakan Ensa, dalam dunia ini secara realistis selalu akan ada tempat untuk seorang spesialis dan generalis. Artinya manfaat dari tim oposisi pembuka tidak ada yang berdiri, argumentasi mereka semuanya sangat irrelevan. Lalu bagaimana posisi CG dibandingkan dengan opening government? Pertama, opening government menyebutkan argumentasi tentang adaptabilitas. Kita merasa bahwa argumen adaptabilitas ini sangat tidak penting. Kenapa? Terutama karena argumentasi mereka tidak menjelaskan sama sekali bagaimana seseorang yang bahkan seseorang tersebut adalah seorang spesialis akan sangat kesulitan atau tidak dapat bertahan hidup atau tetap kaya atau tetap sukses atau tetap belajar begitu. Kita merasa bahwa tim pemerintah pembuka tidak peduli sama sekali tentang kemampuan manusia untuk belajar dan beradaptasi. Pertanyaannya adalah, artinya ketika tim pemerintah pembuka khawatir dengan kondisi di mana pada akhirnya mereka tidak akan kehilangan pekerjaan. Kita merasa bahwa hal ini sangatlah tidak realistis. Kedua, mereka menyebutkan walaupun dalam satu baris adanya tentang pembatasan pilihan, stigma yang ada dalam sistem sehingga membatasi pilihan. Tapi tolong lihat catatan Anda Dewan Juri, penjelasan dari mekanisasi tersebut hanya baru muncul dari ENSA. Artinya, apabila ENSA telah berhasil menjelaskan hal ini, kita bisa di atas opening government karena ini adalah satu-satunya hal yang paling relevan tapi tidak dijelaskan. Lalu bagaimana dunia yang kita ingin ada dalam closing government? Kita ingin dunia yang bebas dan terbuka untuk mencoba hal baru, untuk selalu menjadi seseorang yang baru atau newbie dalam suatu hal. Kita percaya bahwa tidak harus seseorang itu hanya fokus pada satu ilmu, tetapi juga bisa menjadi ahli atau berusaha mempelajari hal-hal lain. Namun dalam dunia, walaupun mungkin kita paham, mungkin tim oposisi akan menyebutkan bahwa glorifikasi perlu, karena pada akhirnya hanya spesialis lah yang sangat ahli sehingga dapat mendorong penelitian-penelitian atau mendorong kualitas-kualitas diskusi atau teori-teori atau ilmu yang ada dalam suatu batasan. Kita percaya bahwa hal ini tidaklah hanya bergantung pada status spesialisasi. Kita percaya bahwa satu, artinya spesialisasi juga tetap akan ada di kita. Tetapi kedua, walaupun spesialis secara angka jauh lebih dikit di dunia kami, tetapi angka secara keseluruhan dari orang yang memang paham atas suatu ilmu tersebut akan jauh lebih besar, karena orang terbuka untuk belajar walaupun mereka newbie atau walaupun mereka masih baru, mereka akan tetap mempelajari hal itu. Artinya diskusi-diskusi akan tetap ada, obrolan-obrolan yang mempertanyakan hal-hal suatu teori, suatu ilmu baru akan tetap ada. Artinya secara umum kualitas kemajuan dari informasi tersebut tetap ada di kita atau bahkan lebih baik karena akan lebih banyak orang yang terlibat. Kedua, tentang esensi ilmu pengetahuan, kita tahu bahwa dalam situasi sekarang spesialis dianggap sebagai puncak karir. Seperti yang dikatakan Ensa, pada akhirnya harus bertahan pada suatu pekerjaan tertentu begitu. Dan bagaimana mereka mengorbankan banyak hal untuk tidak mencoba hal baru. Kita merasa bahwa esensi ilmu pengetahuan tidak hanya dapat berguna di masa depan, tapi juga bagaimana itu dapat membuka pemikiran, dan pada akhirnya untuk mencoba hal baru adalah untuk memahami dan lebih terbuka dengan satu sama lain, untuk lebih terhubung antara satu ilmu pengetahuan dengan ilmu pengetahuan yang lain. Artinya ilmu tidaklah secara steril, tetapi juga dapat berhubungan dengan yang lain.
Bagaimana Anda harus menilai debat ini? CG adalah satu-satunya tim yang menjelaskan glorifikasi, mekanismenya, dan bagaimana dampaknya, dan kita adalah satu-satunya tim yang menjelaskan secara realistis kemenangan untuk CG. Terima kasih.